Selamat pagi anak-anak semuanya, dengan Kak Esther dan kita lagi mau memuji Tuhan pada hari Minggu ini. Oleh karena itu kita mau bangkit berdiri, kita mau awali ibadah dengan satu nyanyian judulnya Matahari Bersinar Terang. Sebelum mulai ibadah kita pada pagi hari ini, anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini di sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolong kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, agar kami dapat melakukannya dengan baik dan agar kami dapat memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik, meskipun minggu-minggu ini merupakan minggu-minggu libur sekolah, kita harus tetap bangun pagi. Kita nggak boleh malas-malesan. Nah, kita tetap harus harapan. Dan yang terpenting kita harus taat sama apa yang mama papa kita bilang, apa yang kata mama papa kita harus lakukan. Oleh karena itu, kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Taat. Oke, anak-anak, sebentar lagi kita mau mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Tapi sebelum itu dan sebelum kita berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar kita bisa duduk diam, agar kita bisa mendengarkan materi dengan baik. Kita mau menyanyikan satu lagu, judulnya Ku Mau Mendengarkan Firman Tuhan. Hati dan telingaku siapkan, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini senang ya kita bisa ketemu lagi sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan firman-Mu pada hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Jadi nggak ada lagi yang lagi tiduran, nggak ada lagi yang lagi makan. Berhenti dulu, kita duduk yang rapih. Kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhannya akan menceritakan mengenai bangsa Israel yang akan ditindas oleh bangsa Mesir. Oh, ditindas itu artinya apa? Ditindas itu artinya bangsa Mesir akan melakukan sesuatu yang buruk kepada bangsa Israel. Jadi apa yang akan terjadi? Kita lihat sama-sama ya. Jadi cerita Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Kakak ulang sekali lagi ya. Keluaran 1 ayat 1 sampai 22. Anak-anak kalau sudah bisa buka, bisa dibuka dulu. Terus dikasih tanda. Nanti anak-anak bisa baca Keluaran 1 ayat 1 sampai 22 ini di rumah bersama dengan orang tua. Oke? Hari ini ceritanya mengenai cerita bangsa Israel yang sudah pindah dan tinggal di Mesir. Kenapa mereka bisa tinggal di tanah Mesir? Karena saat itu Yusuf sudah menjadi seorang penguasa yang hebat dan menolong bangsa Mesir dari kesusahan. Jadi akhirnya Yusuf menginginkan seluruh keluarganya, yaitu Yakub, keluarganya dan seluruh harta miliknya atau seluruh bangsa Israel untuk pindah ke tanah Mesir. Dan saat itu mereka tinggal di tanah yang namanya tanah Goshen. Anak-anak, tapi ternyata bertahun-tahun kemudian orang Mesir mulai melupakan siapa itu Yusuf. Walaupun waktu itu Yusuf sudah menolong mereka dari kesusahan. Wah, kalau begitu apa yang akan terjadi pada bangsa Israel? Begini ceritanya. Jadi mulai melihat bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang jumlahnya semakin hari semakin banyak. Karena hal itu, Firaun merasa ketakutan. Waduh, gimana nih kalau misalkan bangsa Israelnya malah berbuat jahat sama bangsa Mesir dan mulai mengambil alih bangsa Mesir. Akhirnya, karena ketakutannya itu, Firaun melakukan sesuatu yang buruk pada bangsa Israel. Firaun memerintahkan seluruh bangsa Israel untuk bekerja kepada bangsa Mesir dan pekerjaannya itu semakin hari semakin berat. Membuat bangsa Israelnya ketakutan dan kecapean, kelelahan. Karena niat Firaun saat itu adalah untuk membinasakan bangsa Israel. Karena hal itu anak-anak, Firaun mulai merasa dirinya hebat dan berkuasa. Tapi Firaun lupa bahwa ada yang menolong bangsa Israel, yaitu Allahnya bangsa Israel, yaitu Allah kita saat ini. Allah menolong bangsa Israel walaupun saat itu bangsa Israel ditindas oleh bangsa Mesir. Walaupun bangsa Mesir terus melakukan hal yang buruk pada bangsa Israel. Allah membuat bangsa Israel jumlahnya semakin hari, bukannya semakin sedikit, tapi semakin banyak. Wah, Firaun di situ mulai ketakutan lagi. Aduh, gimana nih? Gimana kalau misalkan bangsa Israelnya berbuat jahat sama bangsa aku? Gimana ya? Lalu, ting! Firaun punya ide lagi. Idenya Firaun tetap ide yang kurang bagus anak-anak. Ide yang jahat. Jadi Firaun waktu itu memerintahkan bidan-bidan atau seseorang yang menolong para ibu untuk melahirkan. Firaun memerintahkan mereka, para bidan-bidan itu, supaya jangan menolong bangsa Israel kalau bangsa Israel mau melahirkan, terutama melahirkan anak laki-laki. Wah, di situ bidan-bidannya dipakai oleh Tuhan. Karena bidan-bidan itu lebih takut akan Tuhan, jadi bidan-bidan itu tetap menolong bangsa Israel untuk melahirkan anak-anaknya. Ketika Firaun tanya, kenapa bangsa Israel tetap melahirkan anak-anaknya?
Bidan itu menjawab, "Oh, tuanku Firaun, kami tadinya mau mengikuti apa yang engkau perintahkan, tapi kami melihat bahwa bangsa Israel itu bangsa yang kuat-kuat. Jadi ketika kami datang, anak-anaknya sudah lahir." Nah, anak-anak, dari sini, dari cerita ini, Firaun kembali amat sangat marah. Lalu apa yang akan terjadi pada bangsa Israel nanti? Kita lanjutkan ceritanya minggu depan ya anak-anak. Jadi anak-anak tetap ikuti ibadah sekolah minggu walaupun di rumah aja. Nah, hari ini kita mau belajar dari ceritanya bidan-bidan yang tadi dipakai oleh Tuhan. Kalau misalnya mereka sama jahatnya seperti Firaun saat itu, mereka akan mengikuti dan membantu Firaun untuk membunuh bangsa Israel saat itu. Tapi ternyata bidan-bidan ini mereka takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tahu apa yang baik dan apa yang jahat. Dan mereka melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama belajar anak-anak untuk terus ikut perintah Tuhan dan percaya juga melakukan apa yang Tuhan mau. Contohnya nih, kalau misalkan Tuhan mau supaya kita jangan takut. Nah, anak-anak jangan takut. Kalau misalkan tiba-tiba lampunya gelap, wah, jangan nangis, jangan takut. Tuhan selalu ada beserta dengan kita, sama seperti Allah waktu menyelamatkan bangsa Israel. Allah terus selalu ada menyertai, selalu ada bersama-sama dengan bangsa Israel, juga bersama-sama dengan kita saat ini. Jadi jangan lagi takut, tapi percaya akan Tuhan. Walaupun kadang rencananya Tuhan itu suka kita bingung ya, kita nggak ngerti maksudnya Tuhan kemana. Tapi percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Jadi jangan lagi takut, jangan lagi khawatir, takut akan Tuhan dan selalu percaya dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Ingat bahwa Allah beserta dengan kita. Ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal 14 ayat 26. Sekali lagi ya, Amsal 14 ayat 26. Bunyinya seperti ini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Oke, kita coba hafalin bareng-bareng ya anak-anak. Siap? Dari Amsal 14 ayat 26. 1, 2, 3. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Anak-anak hafalin di rumah ya. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada beserta dengan kami sehingga kami tidak perlu takut lagi. Kami juga mau ya Tuhan untuk selalu percaya dan selalu takut akan Tuhan. Selalu ikut perintah-Mu dan selalu dengar-dengaran akan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami selalu agar dapat melakukan setiap firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang tadi kita dengar anak-anak, aktivitas yang akan kita lakukan hari ini adalah kita mau hidup percaya, berjalan bersama dengan Tuhan dengan penyertaan-Nya yang tidak pernah terhenti untuk kita. Aktivitas kita hari ini memerlukan sedotan 2 buah. Sedotannya boleh sedotan apa saja yang ada di rumah. Perlu gunting, perekat, double tape atau
Selotip juga boleh. Gambar sendal atau gambar kaki anak-anak boleh. Jangan lupa di belakangnya dikasih lem. Dan yang terakhir adalah kertas yang sudah dirobek sesuai dengan garis, boleh garis lurus, boleh garis meliuk-liuk. Untuk itu memerlukan bantuan papa atau mama. Untuk sedotan yang tadi sudah kita siapkan, kita akan membuat sedotannya seperti huruf T. Jadi di tengah-tengahnya harus dilem dulu ya supaya kuat. Di sedotan ini kita akan tempelkan gambar sendal yang sudah kita buat atau gambar kaki anak-anak. Di tengah-tengah seperti ini. Jangan lupa satu lagi untuk kaki kanan atau kaki kirinya. Jadi seperti ini. Lalu di kertasnya kita masukkan di tengahnya. Seperti ini. Oke, jadi untuk aktivitas kita hari ini, kita mau diingatkan kembali anak-anak, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, dengan penyertaannya yang tidak pernah terhenti untuk kita, walaupun jalannya kayak gini ya, belok-belok. Tapi hidup kita harus hidup takut akan Tuhan dan percaya bahwa penyertaannya selalu ada untuk kita. Selamat mencoba! Nah, dari cerita tadi kita bisa tahu kalau Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus itu selalu mengasihi dan menyertai bangsa Israel. Jadi kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi senang, kalau kita lagi nangis, Tuhan Yesus itu selalu beserta kita dan Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita ya. Kita mau menyanyi satu lagu judulnya Burung Pipit yang Kecil. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita. Anak-anak, kita mau persiapkan dulu amplopnya. Nah, sekarang dibuka dulu amplopnya, dimasukkan persembahannya. Setelah itu kita kasih lagi ke mama papa, biar nanti mama papa bisa memberikannya nanti ke gereja. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau nyanyi satu lagu, judulnya Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Sekali lagi ya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun
Sekarang kita mau bersatu dalam doa. Anak-anak, kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami telah mengumpulkan persembahan. Tolong Tuhan Yesus berkati agar persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan juga berkati orang-orang yang memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sekarang mau nyanyi satu lagu lagi, judulnya Kita Semua Anak Raja. Nah, kenapa sih kita semua anak raja? Kenapa ya? Karena adik-adik adalah anak dari Tuhan, kakak Esther pun anak dari Tuhan. Nah, kita semua adalah anak dari Tuhan, karena itu kita semua anak raja. Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Nah, anak-anak, sebentar lagi ibadah kita akan selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa terlebih dahulu. Semuanya tundukkan kepalanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah, pertengahan ibadah hingga akhir ibadah. Tuhan Yesus, sebentar lagi ibadah kami akan selesai. Kiranya apa yang disampaikan tadi dapat kami mengerti dan dapat kami ingat ya Bapak. Bapak juga terima kasih karena terus menyertai kami, terus mengasihi kami Bapak. Apalagi di masa-masa COVID, di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak terima kasih. Ibadah hari ini telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Dadah!